Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat pembelajar. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana guru mengetahui bahwa kita sudah memahami materi pelajaran? Atau, mengapa ada berbagai macam cara penilaian di sekolah sekarang? Di video ini, kita akan membahas tentang asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu memahami asesmen pendidikan, proses menuju pembelajaran berpusat siswa. Asesmen pendidikan adalah inti dari proses pembelajaran yang efektif. Mari kita telaah lebih dalam apa itu asesmen, tujuannya dalam kurikulum Merdeka, jenis-jenisnya, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Yuk kita mulai. Asesmen berasal dari kata assessment, yang berarti proses mengumpulkan data untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Jadi, asesmen bukan hanya soal nilai akhir loh, tapi juga proses, cara belajar, dan kemajuan siswa sepanjang pembelajaran. Asesmen adalah proses komprehensif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami kebutuhan, kekuatan, dan perkembangan belajar peserta didik. Menurut Stiggins, asesmen mencakup penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Kumano menambahkan bahwa ini adalah proses pengumpulan data yang menunjukkan perkembangan pembelajaran. Ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga perjalanan pembelajaran meliputi aspek kognitif, perilaku, dan keterampilan. Intinya, asesmen itu ibarat cermin membantu guru dan siswa melihat bagaimana proses belajarnya berjalan. Jadi, bukan cuma kamu dapat nilai berapa, tapi bagaimana kamu belajar dan apa yang bisa diperbaiki. Nah, dalam kurikulum Merdeka, asesmen punya peran yang sangat strategis, bukan cuma sekedar alat ukur hasil belajar, tapi juga sebagai peta jalan untuk meningkatkan proses belajar. Tujuan asesmen dalam kurikulum Merdeka, yang pertama, informasi guru, yaitu mengidentifikasi gaya belajar dan memantau kemajuan individu siswa. Yang kedua, umpan balik, yaitu memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, motivasi siswa, yaitu mendorong siswa untuk meningkatkan atau mempertahankan hasil belajar mereka. Dan yang terakhir, potensi dan minat, yaitu membantu guru mengenali potensi dan minat siswa agar pembelajaran lebih personal. Asesmen juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran secara menyeluruh. Dengan asesmen, guru bisa membuat pembelajaran yang lebih sesuai, lebih personal, dan tentu lebih menyenangkan. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen dibagi ke dalam beberapa jenis. Yuk kita kenali satu persatu, yaitu ada formatif, sumatif, dan diagnostik. Yang pertama, asesmen formatif, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran untuk umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan belajar. Dan yang ketiga, asesmen diagnostik, yaitu dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal siswa dan merancang strategi yang sesuai. Selanjutnya, ada asesmen diri, antar teman, proyek, dan portofolio. Asesmen diri dan antar teman, yaitu melatih refleksi dan tanggung jawab, mendorong empati dalam belajar. Lalu asesmen proyek, yaitu menilai keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif melalui tugas proyek yang menantang dan bermakna. Lalu asesmen portofolio,
yaitu kumpulan karya yang menunjukkan proses dan hasil belajar. Jenis-jenis asesmen ini memberikan gambaran holistik tentang perkembangan siswa. Semua asesmen ini saling melengkapi dan penting banget buat pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Agar asesmen berjalan efektif, ada beberapa prinsip penting yang perlu kita tahu. Yang pertama yaitu terpadu. Asesmen adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang kedua, sesuai tujuan, yaitu dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang ketiga, adil dan terpercaya, yaitu dirancang secara adil, valid, dan dapat diandalkan untuk informasi yang kaya. Yang keempat, beragam bentuk, yaitu meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik. Dan yang terakhir, informatif. Laporan kemajuan bersifat mudah dipahami. Dengan prinsip-prinsip ini, asesmen menjadi alat bantu, bukan beban bagi guru dan siswa. Sekarang kita bahas apa sih manfaat asesmen yang efektif itu? Yang pertama, yaitu meningkatkan pembelajaran secara nyata. Artinya, asesmen yang tepat membantu guru memperbaiki strategi mengajarnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, membantu siswa mengenali diri sendiri. Artinya, dengan asesmen diri atau umpan balik, guru, siswa jadi lebih sadar akan kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Artinya, siswa yang merasa dinilai secara adil dan mendapatkan apresiasi akan lebih semangat belajar. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang adaptif. Artinya, guru bisa menyesuaikan metode dan materi berdasarkan hasil asesmen, sehingga pembelajaran jadi lebih fleksibel dan relevan. Yang terakhir, mendukung pembelajaran inklusif dan berkelanjutan. Artinya, setiap siswa mendapatkan perhatian berdasarkan potensi dan gaya belajarnya masing-masing. Jadi, asesmen yang efektif bukan hanya menguntungkan guru, tapi juga mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Asesmen pendidikan adalah tulang punggung dari kurikulum Merdeka, memastikan bahwa pembelajaran responsif, adaptif, dan berpusat pada siswa. Dengan memahami dan menerapkan asesmen secara holistik, kita dapat mendukung perkembangan optimal setiap peserta didik. Untuk eksplorasi lebih lanjut, pelajari implementasi berbagai jenis asesmen di kelas Anda atau berpartisipasi dalam lokakarya asesmen pendidikan. Jadi, teman-teman, asesmen dalam kurikulum Merdeka bukan hanya menilai hasil, tapi juga memandu proses belajar. Dengan asesmen yang baik, guru bisa lebih mudah membantu kita berkembang, dan kita bisa memahami diri kita sendiri lebih baik. Yuk, refleksi bersama. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana gaya belajarmu selama ini? Yang kedua, pernahkah kamu merasa terbantu dengan asesmen formatif seperti kuis atau diskusi kelas? Yang ketiga, apa yang ingin kamu perbaiki dalam cara belajarmu? Jawab di kolom komentar ya. Semoga video ini menambah wawasanmu tentang dunia pendidikan. Kita yang terus berkembang. Teruslah belajar dan menjadi versi terbaik dirimu. Jangan lupa share video ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.